Assalamualaikum sahabat seiman. Apa kabar? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Banyak orang spekulasi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang menganggap bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu makhluk besar seperti monster. Ada juga yang beranggapan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan dari bangsa manusia, melainkan bangsa dari iblis. Lalu ada pula yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah alien yang menyerang bumi. Seperti yang kita yakini bersama bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar menjelang hari kiamat nanti. Mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam dan akan dihabisi olehnya. Bahkan kedatangan mereka sudah tertulis di dalam Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Lalu, sebenarnya siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Bagaimana rupa mereka dan bagaimana pula sifat mereka? Berikut penjelasannya. Sosok Ya'juj dan Ma'juj ini bukanlah monster, jin, atau bahkan alien. Mereka adalah golongan manusia dan keturunan Adam seperti kita. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, dari keturunan anaknya Yafits yakni Magog bin Yafits bin Nuh bin Lamik Lamaka bin Metusyalih bin Idris bin Yarid bin Mahlahil bin Kianan bin Anushi bin Syed bin Adam. Magog inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun mereka semua adalah masih golongan bangsa manusia, namun mereka memiliki ciri yang sangat khas, yakni mereka memiliki sifat perusak. Dan lagi, jumlah mereka sangatlah banyak. Bahkan diibaratkan jika mereka nanti turun dari tempat-tempat yang tinggi, maka akan terlihat seperti air yang mengalir. Bayangkan. Adapun ciri fisik dari Ya'juj dan Ma'juj adalah memiliki mata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, tidak pandai berbicara, dan lain sebagainya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah menerangkan tentang ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj, yakni sebagai berikut. Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil atau sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Ya'juj dan Ma'juj juga memiliki sifat sombong. Mereka akan merusak segala apapun yang dilewatinya. Ia juga akan membunuh setiap manusia di hadapannya.
Lalu setelah puas, mereka akan menentang penduduk langit dan mengatakan bahwa mereka akan membunuh penduduk langit sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Qumar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, "Kita telah membantai penduduk bumi, mari kita bantai penduduk langit." Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumur darah. Hadis riwayat Muslim. Lalu, di manakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang ini? Ya'juj dan Ma'juj saat ini berada di suatu tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Mereka hidup dan beranak pinak seperti kita, namun keberadaannya dibatasi oleh dinding besi yang sangat tinggi dan kuat yang dibangun oleh Dzulkarnain. Seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya." Dzulkarnain pun berkata lagi, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 98. Dari kesimpulan di atas, ada yang berpendapat bahwa berdasarkan keterangan surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 98, fakta relevan mengenai Ya'juj dan Ma'juj ialah negeri Ya'juj dan Ma'juj adalah Khazaria dan Rusia, jalan ke utara yang ke utara Iran menuju ke Armenia di antara dua gunung atau gunung Kaukasus. Kaum mereka hampir tidak memahami perkataan kaum Armenia, tembok besi atau Darial George atau gerbang Iberian atau gerbang Kaukasia. Wallahu alam, namun yang jelas Ya'juj dan Ma'juj memang sudah ada di bumi ini. Dan menurut Al-Quran, mereka saat ini dibatasi oleh benteng dinding yang sangat besar dan tinggi yang dibuat oleh Dzulkarnain. Namun, jika sudah saatnya nanti, Allah akan menghancurkan dinding tersebut dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dari gunung-gunung yang tinggi itu, dan lalu akan membuat kerusakan. Kemudian, saat Nabi Isa turun ke bumi, ia akan berperang melawan Dajjal. Lalu setelah beliau membunuh Dajjal, maka Nabi Isa akan kembali berperang dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa akan menghabisi Ya'juj dan Ma'juj, lalu setelah itu beliau akan berdakwah dan mengajarkan ajaran tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, serta menyadarkan umatnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Amin ya robbal alamin.
Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran telah menggambarkan dan telah menjelaskan semua hal perkara di bumi. Namun saat ini kita hanya dicoba untuk bersabar dan menghadapi ujian semuanya yang ada. Kita dituntut untuk bisa melakukan semua perbuatan baik dan meninggalkan semua larangannya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tonton Suka-Suka Channel untuk gali informasi yang bermanfaat. Jika informasi ini berguna, jangan lupa berbagi ke kerabat terdekat dan share ke media sosial yang kalian punya. Karena sehebat-hebat manusia adalah manusia yang berpengetahuan. Wallahu a'lam bishawab.